Oke, baik kita mulai. Selamat selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi, Bu. pagi. Pagi, Bu. Oke, oke semuanya boleh sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh nggak teman-teman semua untuk on cam? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Apakah ada yang ingin memulai dengan doa? Saya ingin mencoba. Oke, baik. Dipersilakan kepada Doli. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, Ade Mutiara Sari. Doli Simarmata. Hadir? Ekel Rafael. Hadir. Fitri Nurjihan. Hadir. Hanina Mujahidah. Baik, lanjut. Oktavianti Huta Barat. Hadir, Bu. Reina. Rike. Hadir, Bu. Selvia Nuraini. Maaf, Bu. Reina hadir, Bu. Oke, baik. Kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Kita masuk kepada pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya dari anak-anak Ibu semuanya, apakah ada yang sudah tahu tentang pemerintahan, sistem pemerintahan Orde Baru? Belum. Belum. Oke, masuk. Kita masuk. Oke, kita masuk dengan apa aja sih program pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dan bagaimana dampak terhadap masyarakat. Nah, sebelumnya. Oke, maaf sebelumnya. Nah, kita tahu nih bahwa Orde Baru itu dikenal juga dengan Orba atau sebutan dengan Orde Baru, dengan pemerintahan dan tatanan pemerintahan dan sistem pemerintahan yang baru di Indonesia. Nah, lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan tuntutan rakyat atau Tritura, nah yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga. Nah, harga ini dimaksud dengan harga ekonomi, karena pada saat itu, pada zaman itu, harga pangan itu sangat melambung tinggi. Nah, akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadinya sebuah peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Masuk pada sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, sistem pemerintahan Orde Baru ini yang sudah Ibu jelaskan bahwa pemerintahan Orde Baru ini adalah pemerintahan yang tatanannya dan semuanya itu baru. Dan masuk pada pemerintahan oleh Presiden Soeharto pada masa itu. Sistem pemerintahan Orde Baru ini adalah sistem pemerintahan yang presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Walaupun secara sistem tidak mengalami perubahan dengan era sebelumnya. Nah, tetapi ada perubahan-perubahan di antara keduanya. Salah satu contohnya adalah jabatan presiden berubah menjadi seumur hidup. Nah, dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Kita masuk dengan berapa metode sih di indoktrinasi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto. Yang pertama, penerapan pengajaran P4, yaitu adalah pelaksanaan, pedoman, dan penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah-sekolah. Nah, jadi di sekolah-sekolah itu pada zaman itu Soeharto menerapkan bahwa
dasar atau lambang dari sebuah negara Indonesia adalah Pancasila. Dan yang kedua adalah Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Nah, sama seperti yang pertama, itu berkesinambungan. Yang ketiga adalah melarang kritik yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Oke, baik. Kalian boleh masuk ke dalam, kalian buka Kahoot, lalu kalian masukkan kode PIN yang Ibu berikan ini kepada kalian. Oke, baik. Nanti nama-namanya akan muncul di layar depan share screen Ibu. Ya, Bu, ya. Iya, iya. Kode PIN yang 200 ini ya, 203 Ya. ya. 200-0309. Baik, Bu. Tiga. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya. Mari kita mulai kuis pada pagi hari ini. 3, 2, 1. Lihat jawabannya di sini ya anak-anak. Lihat jawabannya pada layar yang Ibu bagikan. Oke, baik, di sini sudah tertampilkan nilai-nilainya. Ternyata kan Oke, Bu. Kalau dari HP bukan? Sulit sekali. Nggak nampak soalnya dari HP, Bu. Kita harus ke situ. kalian tengok soalnya di layar yang Ibu bagikan ajannya. Oh, seperti itu. Oke, baik, kita next ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Apa kebijakan utama yang diterapkan dalam program pembangunan ekonomi pada era Orde Baru? Di saya tampilannya tidak seperti itu, Bu. Gimana dong? Oke, baik, lanjut. Selama masa pemerintahan Orde Baru, bagaimana hubungan pemerintah dengan media massa? Dijawab yang benar ya. Susah, Bu. Bu, kok nggak Oke. nampak ini? Iya, Bu. Di saya Oke. nggak ada. Cap-cip. Yang Ibu bagikan ya. Enggak, Bu. Apa milih Oke, jawabannya? skor sekarang yang memimpin adalah Saudara Cici. Memanglah. IPK 4. Oke. Reformasi ditandai dari konstitusi dan lain-lainnya. Benar atau salah? Oke, baik. Skor yang memimpin mana sih? Dan yang lainnya masih 0. Aduh. Bu, Oke, ini selanjutnya. Bu. Lama Benar atau kali. salah? Maka aja skor. Bagaimana sistem politik di Indonesia berubah setelah akhir dari pemerintahan Orde Baru? Oke, baik. Kita lanjutkan. Ternyata masih Cici yang 892, Diva 1472, Nasya 1020. Yang mana ini yang lainnya? Kenapa tidak ada? Di Indonesia adalah krisis finansial yang melanda Asia pada akhir tahun 1900-an. Apakah benar atau salah? Oke, baik. Kita lanjutkan. Soal ketujuh. Oke, benar atau salah? Indonesia bebas dari Soeharto akibat demo besar-besaran masyarakat sipil dan lain-lain. Benar atau salah? Siapa ini satu yang salah ini sebenarnya? Diva, Nasya, Kim Randy, dan Dania. Soeharto mundur dari jabatannya setelah pemerintah selama 31 tahun. 3, 2, 1. Ini siapa yang menjawab 2 ini? Agak dipertanyakan dulu ya. Bagaimana SMA-nya? Oke, nah, Dania, skor sekarang masih dipimpin oleh Cici. Metode indoktrinisasi yang diterapkan oleh Soeharto selama menjadi presiden. Yang merah, dilarang menghina atau mengkritik pemerintah. Yang kuning, obra. Yang biru, masyarakat bebas melakukan apapun. Yang hijau, pemberontakan Dwi Kora. Oke, benar. Dan ini siapa yang menjawab warna biru? Masyarakat bebas melakukan apapun. Oke, masih Rasuna dan Kim Randy. Pertanyaan terakhir, benar atau salah? Poinnya double. Akibat peristiwa G30 SPKI, masyarakat mulai percaya oleh Presiden Soeharto. Benar atau salah? Wow, siapa ini yang menjawab benar? Agak dipertanyakan dulu, Bas.
waktu SMA-nya ya. Oke, kita lihat nilai akhirnya. Siapa pemenangnya? Asya. Dan juara pertama adalah saudara Ipus dari Ibu Nia. saja, Bu. Seperti yang sudah pernah Ibu bilang, tema-tema kalian yang pertama kelompok 1, respon dan tindakan pemerintahan terhadap perlawanan atau demonstrasi yang muncul selama masa pemerintahan Orde Baru. Dan kelompok kedua, pengaruh kontrol yang ketat terhadap media terhadap keseimbangan politik selama Orde Baru. Dan yang kelompok terakhir, apa saja program pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia pada masa itu. Oke, baik. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 dipersilahkan oleh Diva. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari presentasi kami, yaitu respon dan tindakan pemerintah terhadap perlawanan atau demonstrasi yang muncul selama masa pemerintahan Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, respon pemerintah terhadap perlawanan atau demonstrasi seringkali bersifat keras dan representatif. Beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah termasuk yang pertama, penggunaan kekuatan militer. Pemerintah sering menggunakan kekuatan militer untuk membubarkan demonstrasi dan perlawanan. Hal ini kadang-kadang berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembatasan kebebasan sipil. Pemerintah seringkali diberlakukan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi untuk mengendalikan aktivitas oposisi dan perlawanan. Yang ketiga, penahanan dan penindasan aktivis. Aktivis politik dan sosial sering ditangkap, dipenjara, atau bahkan mengalami perlakuan tidak manusiawi sebagai respon terhadap perlawanan atau demonstrasi yang mereka pimpin. Lalu, respon dan tindakan pemerintah terhadap perlawanan atau demonstrasi yang muncul pada saat Orde Baru ini, kemudian ada tentang pengawasan ketat terhadap media. Pemerintah memantau dan mengendalikan informasi yang disebarkan oleh media untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap mengancam stabilitas politik. Lalu yang terakhir, penerapan hukuman dan hukum darurat. Dalam beberapa kasus, pemerintah menerapkan hukuman atau hukum darurat yang keras untuk menindak perlawanan atau demonstrasi dengan menggunakan alasan untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Respon ini menggambarkan pola represi dan penindasan yang seringkali diterapkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap segala bentuk perlawanan atau kritik terhadap pemerintah. Demikian jawaban dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, baik. Selanjutnya. Dari kelompok 2, Randy. Dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih waktu dan tempatnya. Di sini saya kelompok 2 yang beranggotakan Dania dan Nasya. Kebagian pertanyaan tentang pengaruh kontrol yang ketat terhadap media terhadap keseimbangan politik selama era Orde Baru. Nah, di sini ada 4 poin atau 4 pengaruh Bu yang sudah kami diskusikan. Antara lain yang pertama itu pengontrolan informasi. Kontrol yang ketat terhadap media membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang lengkap dan beragam, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam mendapatkan berita yang objektif dan berimbang. Nah, yang kedua itu Bu, manipulasi opini publik. Pemerintah seringkali menggunakan media untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan narasi yang mendukung kepentingan politik pemerintah, sehingga memengaruhi kemungkinan munculnya sudut pandang yang berbeda atau kritis. Nah, di sini yang ketiga Bu adalah pembatasan kebebasan pers. Kebebasan pers yang terbatas menyebabkan kurangnya ruang bagi media untuk menyuarakan pandangan yang beragam atau kritis terhadap pemerintah, yang pada gilirannya menghambat terbentuknya debat publik yang sehat. Nah, yang terakhir itu Bu adalah pemutusan kekuasaan. Kontrol media yang ketat memungkinkan pemerintah untuk memutuskan kekuasaan dan pengaruh politiknya dengan mengontrol narasi yang dipresentasikan kepada masyarakat. Pengaruh ini secara keseluruhan mempengaruhi keseimbangan politik dengan menekankan kebebasan berbicara dan menyampaikan pandangan yang beragam, sehingga menciptakan lingkungan politik yang kurang demokratis dan kurang transparan. Begitu saja Bu hasil diskusi kami dari kelompok 2 Bu. Oke, baik. Selanjutnya dengan kelompok 2, Rasuna dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik Bu, terima kasih. Nah, hasil dari diskusi kami itu Bu, pemerintah Orde Baru ini menerapkan beberapa program pembangunan ekonomi yang
berdampak signifikan bagi masyarakat ya Bu. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur, yang mana pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan proyek-proyek untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh negeri. Nah, yang kedua itu pembangunan sektor manufaktur. Ini program ini bertujuan untuk meningkatkan sektor industri manufaktur termasuk pengembangan industri berat dan ringan guna diversifikasi ekonomi. Nah, yang ketiga itu modernisasi pertanian, yaitu pemerintahan mendorong modernisasi pertanian dengan memberikan dukungan teknis, infrastruktur, dan pembiayaan guna meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas petani. Yang keempat itu pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sekian Bu dari hasil diskusi kami. Oke, baik. Sekian. Berakhir pula hasil diskusi kita mulai dari kita kuis dan kita sudah mempresentasikan hasil dari materi setiap kelompok. Baik, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan dan ikut berpartisipasi dalam kelas ini. Terima kasih dan selamat pagi. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Cikgu.